Jadi faktanya bapak ini, saudara kita ini, beliau pernah menjumpai sendiri langsung di pulau misalkan, ya memang penduduknya terbatas beberapa kakak. Lalu sholat Jumat, setelah sholat Jumat mereka sholat zuhur. Bagaimana hukumnya? Itu asli dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, dianjurkan dia sholat zuhur lagi supaya hati-hati. Namun kalau kita tengok fatwa yang disebutkan ulama kita tadi, tidak mesti harus seperti itu. Jadi itu tergantung pemahaman masyarakat kita tersebut. Jadi apa maksudnya Pak Ustaz? Kalau ada perbedaan pandangan ulama begitu Pak, fungsinya adalah ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pandangan ulama yang mempunyai dalil, tentu saja rahmah, menjadi rahmat. Jadi kalau ada masyarakat komunitas seperti itu tak usah kita bantah lagi Pak. Silahkan jalani saja. Karena itu ada dalil ulama. Meskipun misalkan kalau kita secara pribadi setelah kita kaji ilmunya, tidak mesti harus mengqadha zuhur lagi, atau tidak mesti harus mengerjakan zuhur lagi. Sebab ulama tadi berpendapat itu sudah sah. Tidak ada dalil secara khusus, hadis secara khusus menyebutkan jumlah secara spesifik. Yang ada adalah bahwasanya hadis itu bermakna umum. Kira-kira ada 12, 13, 11 atau berapa orang yang tinggal bersama Nabi dulu di Masjid Nabawi saat datangnya kafilah saudagar yang saya sebutkan tadi itu Pak. Jadi kalau kita perlukah, karena Bapak ini tadi menyebutkan ikram, menghormati penduduk dan pendapat di situ, itulah perbuatan yang bagus Pak. Sebab kita kalau datang di satu tempat, selama itu punya dalil, maka itu kita ikuti saja. Tidak boleh terlalu berlebihan fanatik. Contohnya yang sering kita sampaikan, saudara-saudara kita itu sangat fanatik sekali. Dia imam di masyarakat yang mazhab Syafi'i. Beliau itu imam di mazhab di masyarakat yang umum mazhab Syafi'i. Lalu tak membaca basmalah dengan nyaring. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan di Mekah begitu bilangnya. Di Madinah begitu bilangnya Pak ya. Jadi jemaah yang padahal masyarakat di situ mazhab Syafi'i, di mazhab kita dinyaringkan, disunnahkan. Jadi ini mohon maaf saudara kita ini kurang ikram dan kurang memahami etika berbeda pendapat di antara ulama yang sama-sama punya dalil. Sebenarnya menyaringkan bacaan basmalah itu kan tak punya dalil, Pak. Punya dalil, riwayatnya sahih. Riwayatnya kuat dari Sayyidina Muawiyah. Coba perhatikan, tapi anehnya kadang, mohon maaf, semoga kita umat Islam selalu bersatu, Pak ya. Tetapi sepatutnya kita masyarakat Islam itu jangan selalu ingin berbantah-bantah. Ilmu itu bukan diperbantahkan. Ada sebagian saudara kita itu kadang, mohon maaf, fanatik di situ. Tapi pas datang Imam Masjidil Haram, ketua Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais, datang ke Al-Istiqlal, Bapak coba tengok videonya. Beliau menyaringkan basmalah atau tidak? Menyaringkan basmalah. Ketika beliau di Jakarta, di Istiqlal dulu diundang, beliau sholat itu, sholat Jumat kalau saya tak salah, atau sholat yang lain, beliau menyaringkan bismillah. Padahal di Masjidil Haram selalunya beliau tidak menyaringkan itu, Pak. Tapi karena Indonesia ini beliau tahu maksudnya ini mayoritas mazhab Syafi'i, dia menyaringkan. Inilah yang kita harapkan itu. Ulama pasti akan menghargai ulama. Orang yang ahli pasti akan menghargai yang ahli. Orang yang paham pasti menghargai. Kadang gara-gara ingin memaksakan kehendak pemahaman sendiri, akhirnya tidak nyaman antara masyarakat. Kalau sudah biasa di situ misalkan kunut, biasa basmalah dan seterusnya, itulah yang dijalankan meskipun berbeda pandangan. Seperti yang tadi itu, karena masyarakat di situ mengamalkan itu boleh dan itu bagus. Jangan dibantah lagi, dibiarkan saja karena dalilnya. Dan kita pun semasa kita di situ, kita usahakan ikram dengan mereka selama ada dalilnya. Kira-kira itu. Wallahu a'lam. Baik, kita tanggapi. Memang ada hadisnya itu, Pak. Man taraka salatul Jum'ah, siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut. Hadisnya itu sahih. Ada yang berpendapat hasan. Karena menganggap remeh terhadap sholat Jumat itu, maka Allah akan mencap hatinya. Itu dosanya dosa besar, umul kabair bahkan, termasuk dosa-dosa induk yang besar. Dan Allah mencap hatinya. Ada bahaya sekali, Pak. Jadi wallahu a'lam, kalau ada alasan dan seterusnya, kalau dia sakit iya, atau alasan yang sangat emergensi, itu tidak masuk. Tapi kalau dia sehat karena menganggap biasa-biasa saja sholat Jumat pun tak paling penting lah. Misalkan dia mengatakan begitu, na'udzubillah min dzalik, atau dia beranggapan begitu. Itu tadi yang dosanya sangat besar sekali.